Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dulur dengan channel saya The Berandal Kebun. Kemarin kita sudah belajar membuat pupuk organik yang bisa langsung dipakai dan belajar meracik pupuk organik untuk fase generatif atau fase pembuahan. Di sini langsung kita uji juga dan memberi pengertian untuk sedulur-sedulur tani kenapa berandal kebun kok selalu rewel. Jangan hanya menggunakan air cucian beras, karena di sini saya sudah uji. Jadi kalau air cucian beras itu hasilnya sekian, kalau jakaba dengan kalsium hasilnya sekian, nanti diolah lagi menjadi PSB jakaba super sekian. Itu sudah kita sertakan dulur di video yang ini ya. Jadi nanti dulur-dulur juga bisa belajar di situ. Jadi untuk masnya kemarin yang protes, Bang, sampean harus minta maaf sama pembuat jakaba dari air cucian beras. Maksudnya begini sahabat, kita edukasi begini agar nanti tanaman itu membutuhkan yang namanya nutrisi. Kalau nutrisinya tercukupi, insya Allah pasti hasilnya memuaskan. Dan di sini akan saya buktikan kepada sahabat-sahabat petani kalau kandungan ACB ini yang masih murni ACB. Tadi ambil air cucian beras dan air yang digunakan yang ber-pH 8,27 dan ppm-nya sekitar 77, nanti bisa dikurangi dari nilai pH-nya dan ppm-nya hasilnya berapa. Dan nanti kita akan juga yang sudah jadi jakaba dari air cucian beras. Untuk jakaba super sengkler kemarin kita juga sudah berikan testimoninya dengan alat pH dan TDS. Nah, di sini saya siapkan 3 wadah, yang mana nanti untuk yang kapasitas 14 liter untuk fase pertumbuhan. Jadi nanti sahabat biar jelas. Tadi di sini sudah saya ukur sahabat dengan menggunakan ceret ukur ini ya. Pokoknya ceret ukur aja lah gampangnya. Sekitar 14 liter. Jadi nanti kalau ditambahkan air jakaba untuk fase pertumbuhan dapatnya berapa, sudah memenuhi syaratnya apa belum, kan begitu. Nah, di sini langsung saja kita tunjukkan. Oh ya, di sebelah kanan itu kita ada bioenzim. Itu terbuat dari kunyit. Dan airnya air matang dulur. Nanti kita akan juga cek berapa pH dan ppm-nya. Karena saya nanti akan gunakan ramuan ini untuk musim penghujan. Karena di musim penghujan itu juga rawan akan jamur dan patogen. Jadi kita akan menggunakan bioenzim juga nantinya untuk pencegahan dari jamur. Kita mengambil enzimnya dulur, enzim dari kunyit. Karena kunyit juga mempunyai metabolik sekunder, alkaloid, dan ada kurkumitnya yang nanti akan mencegah dari jamur dan bakteri yang tentunya merugikan untuk tanaman kita. Kalau diminum akan membuat tubuh kita menjadi sehat, akan menjadi toksin untuk tubuh kita, akan melawan racun. Tapi kalau untuk tanaman, sistemnya akan membunuh atau memerangi hama. Seperti itu dulur, gambarannya seperti itu. Tentu dulur-dulur yang sering minum jamu kunyit, kalau di badan sehat,
Tapi kalau kunyit yang sering kita aplikasikan seperti GA bersama GA3 organik dulu dulur, itu bisa mencegah timbulnya jamur yang merusak pada tanaman. Jadi tidak hanya itu saja, tidak hanya agensia hayati, tidak hanya fungisida nabati, di sini Berandal Kebun bagikan semua untuk dulur-dulur tani. Oke dulur, langsung saja kita mulai dari air cucian beras dulu. Jadi nanti biar para penggerak Jakaba dari air cucian beras juga paham. Di sini kita cek dulu ppm-nya berapa. Nah, ppm-nya di angka 149. Nah, ini kelihatan. Jadi, air cucian beras aslinya cuma sekitar berkisar antar sekitar 77 juga. Jadi di sini kelihatan untuk Jakaba nanti kalau berdasarkan dari air cucian beras itu untuk tingkat ppm-nya kecil sekali. Nah, di sini kita coba cek pH-nya. Untuk pH sudah sesuai di pH netral 7,4. Jadi untuk pembuatan Jakaba makanya Jakaba bisa muncul karena ada pH-nya netral. Nah, di sini kita coba berikan Jakaba yang sudah hancur lebur juga bersama airnya. Ini air cucian beras dulu. Ini air Jakaba murni air cucian beras. Nah, ini jamurnya masih kelihatan. Nah, ini jamurnya masih kelihatan ya. Kita buktikan untuk dulur-dulur semua. Ini jamurnya masih luruh. Jadi saya bicara begini berdasarkan fakta di lapangan. Jadi biar tidak ada keraguan, kita langsung coba cek pH-nya lagi. pH-nya berapa? Nah, di sini pH-nya tinggi dulur. 7,5. Hampir kalau dibulatkan menjadi 7,6 kalau dibulatkan ya. Nah, di sini kita akan cek ppm-nya. Nah, di sini dulur mencapai ppm sekitar 470. Nah, inilah dulur akan saya jelaskan untuk dulur-dulur tani. Kalau fase generatif ini bisa langsung aplikasi murni karena di ppm segitu tanaman aman untuk fase pertumbuhan. Tapi karena untuk biar siap serap akan kita turunkan. Nah, turunkannya bagaimana? Dengan menggunakan POC yang bersifat asam. Bisa dipahami ya dulur? Untuk itu langsung saja kita coba ini bioenzimnya. Oke, di sini saya akan coba sekitar 50 mili saja dulu. Oke, sekitar 50 mili. Baunya wangi dulur, wangi kunyit. Nah, di sini kita akan coba cek pH-nya. pH-nya asam dulur. Ya di angka 3 dulur. Di sini di angka 3. Berapakah untuk ppm-nya? Nah, kita coba lihat ppm-nya. Ini ppm-nya lumayan tinggi. Sekitar 1200-an. Kelihatan dulur ya.
Ini ppm-nya 1200-an. Nah, di sini tadi untuk airnya ini di pH 7,5. Jadi akan kita turunkan agar bisa siap serap. Maksudnya siap serap bisa turun di angka 6. Nah, kita akan coba cari suntikan dulu, dulur. Di sini akan kita gunakan sekitar 5 mili untuk kapasitas 5 liter. Ini dulur, 5 mili. Nah, kelihatan lah ya. Nggak kelihatan, anggap aja kelihatan. Ini ukuran 5 mili. Kalau ini akurat karena ini untuk kedokteran. Jadi akan kita coba dengan penambahan sekitar 5 mili dulu. Kita aduk-aduk. Kita cek pH-nya lagi, dulur. (7,5). Kita akan turunkan lagi. Ini semua tadi 50, dulur. Kita aduk lagi. Aduk lagi. Ini turun di angka 6,88. ppm-nya naik di angka 506. Ini masih bisa untuk fase pertumbuhan. Kita turunkan lagi pH-nya minimal di angka 6. Kita akan beri lagi sekitar 50 mili lagi. Nah, begitu dulur, cara meraciknya begitu. Jadi nanti dulur-dulur bisa paham kenapa harus kita juga mix sama bioenzim. Ini gunanya seperti itu. Nanti juga bisa untuk pengendalian jamur. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman kita. Jadi untuk ukuran 5 liter kita tambahkan berapa tadi dulur? 100 mili. Kita aduk-aduk lagi. Kita cek ppm-nya. Ini naik di angka 550. Naik di angka 550. Nah, di sini kita cek pH-nya. Nah, oke dulur, sip. Mantap. Ini kita sudah dapatkan angka sekitar 6. Nah, kita sudah berani aplikasi ini. Ini sudah di angka 6. Jadi itu perbandingannya tadi 5 liter banding 100 ml ya. Dengan alat suntikan seperti ini. Untuk 5 liter banding 100 ml untuk jakaba yang ber pH 7,5 agar nanti juga bisa diserap oleh tanaman, bisa memproteksi dari jamur-jamur. Kita gunakan dosis seperti itu. Untuk pupuk-pupuk yang lain juga sama. Kalau POC-nya asam, juga kebalikannya kita lawan dengan basa. Bisa menggunakan PSB jakaba ataupun dengan menggunakan nitrobakter. Semoga bisa dimengerti untuk sedulur-sedulur tani, para penggiat organik dimanapun Anda berada. Sekian dulu video dari saya. Jika masih ada pertanyaan, monggo tinggalkan di kolom komentar. Bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, Tanggamus.